Selamat Selamat malam malam diucapkan kepada Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, saudara-saudari saudara-saudari sekalian. sekalian. Selamat Selamat malam, malam, Pastor Pastor Victor Victor Ginting. Ginting. Oh, Oh, sama. sama. Maaf, Maaf. selamat Selamat sore, sore, Pastor Pastor Victor Victor Ginting, Ginting, OFM OFM Cont. Cont. Apakah Apakah Pastor sudah Pastor sudah bergabung? bergabung? Masih berdoa Masih berdoa sepertinya. sudah. Oke, Sudah hadir. Hadir. Selamat malam, Selamat malam, Pastor. Selamat sore, Pastor. Pastor Bonadies. Selamat malam. Selamat Sudah malam. saya di pematang siap. Oh, tidak di Oroma lagi. Selamat malam, Pastor. Yuk, selamat malam semua. Selamat malam, Bu Regina. Salam jumpa lagi. Selamat malam, Ibu, Bapak semuanya. Terima Terima kasih kasih untuk hari ini. Kita semua telah bersama-sama berdoa doa rosario. Salam ya Ratu dan Memorare Santo Yosef. Malam hari ini Pastor Victor sudah bersedia untuk membawakan tema renungan yang berjudul Pertemuan dengan Orang Kusta sebagai pertemuan kasih. Namun sebelum kita mendengarkan renungannya, marilah kita sama-sama mendaraskan satu kali salam Maria untuk memohon perlindungan Bunda Maria dan kuasa Roh Kudus supaya kita sama-sama boleh memahami apa yang disampaikan oleh Padre Victor dengan baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami saya sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Roh Kudus. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan Padre. Oke. Recording in progress. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk semua dan selamat sore kalau ada yang dari Italia juga ikut. Selamat sore, selamat jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya berbagi satu perenungan dari pengalaman Santo Fransiskus Assisi. Dalam pertemuan virtual sebelumnya, dalam Zoom sebelumnya sudah ada tentang mengenal Santo Fransiskus Assisi. Dan pada kesempatan ini saya membagikan satu permenungan atau tema tentang pengalaman Santo Fransiskus Assisi, khususnya bagaimana pertobatannya yang berawal dari pertemuan dengan orang kusta. Baik, saya akan membagikan. Belum bisa di-share kan? Bisakah dijadikan saya sebagai oke, sudah di situ ya? Oke, sip. Baik, pertemuan dengan orang kusta sebagai pertemuan kasih, belajar dari pertobatan Santo Fransiskus Assisi. Next. Baik, pengantar singkat mengingat mengenal kembali Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi adalah seorang kudus yang hidup di Assisi, wilayah Perugia, Italia, antara tahun 1280-1182 dan wafat 3 Oktober 1226. Ia hidup di gereja di mana gereja sedang mengalami dekadensa, keberobrokan baik moral, iman, liturgi, dan religiositas. Kehadiran sosok Fransiskus memberi angin segar bagi gereja dan juga bagi masyarakat Assisi dan sekitarnya pada saat itu. Banyak kisah yang terkenal atau dikenal dari Santo Fransiskus Assisi. Mulai dari pengalaman stigmata di Gunung Laverna juga sangat menarik karena menurut penelitian dalam sejarah gereja juga Santo Fransiskus dikenal sebagai orang yang pertama diakui menerima stigmata, menerima luka-luka Yesus.
Lalu pengalaman yang lain juga ada pengalaman Fransiskus yang berbicara atau berkhotbah dengan burung-burung. Juga peristiwa yang sangat terkenal mempertobatkan serigala yang ganas di Gubbio. Dia juga menjadi duta damai bertemu dengan Sultan Malik Al-Kamel, Sultan Mesir yang terkenal sangat kejam pada saat itu, pada saat peristiwa perang salib itu. Fransiskus bertemu dengan dia, meminta izin kepada Paulus dan bisa bertemu dengan Sultan, dan pada akhirnya pertemuan itu menghasilkan satu pengalaman tobatan dan pengalaman luar biasa, pengalaman iman. Di tahun 1219 ini juga kita mengingat bagaimana Paus Fransiskus juga mengunjungi Abu Dhabi dan menghasilkan satu dokumen kesepakatan bersama Fratellanza Universal atau persaudaraan universal di Abu Dhabi. Dia bersama dengan Imam Al-Taib, Imam Al-Nasar di Abu Dhabi. Lalu Fransiskus juga terkenal dengan memanggil semua makhluk sebagai saudara dan saudari. Bahkan maut sekalipun dipanggilnya sebagai saudari. Dan masih banyak lagi kisah-kisah menarik dan inspiratif dari pengalaman dan pertobatan Santo Fransiskus Assisi. Ada satu hal yang penting untuk kita refleksikan dalam pertemuan virtual kali ini, yaitu pengalaman pertobatan Santo Fransiskus. Bagaimana pengalaman pertobatannya? Dalam biografi Santo Fransiskus kita dapat mengetahui salah satu pengalaman pertobatan Fransiskus adalah lewat pertemuan dengan orang kusta. Pertemuan ini menjadi titik balik pertobatan Fransiskus yang sebelumnya dikenal sebagai anak pedagang kaya yang suka memboroskan harta kekayaan orang tuanya dan dikenal masyarakat Assisi sebagai Raja Pesta. Tentu situasi saat itu di wilayah Assisi terdapat perbedaan kelas-kelas sosial. Ada kelas-kelas sosial pada masa Fransiskus, baik di Assisi maupun pada umumnya di wilayah Eropa pada saat itu. Jadi ada pemisahan juga terkait dengan tempat tinggal. Orang-orang kusta disingkirkan oleh masyarakat menjadi kelas terendah dan tinggal jauh di luar tembok kota Assisi. Pada masa itu kota adalah sebuah kerajaan kecil yang dikelilingi oleh tembok dan benteng. Maka orang-orang sakit dan orang-orang kusta ini harus berada di luar tembok atau di luar benteng kota. Tentu Fransiskus dan juga masyarakat lainnya tidak ingin bertemu dengan orang kusta, apalagi bergaul dengan mereka. Bahkan mereka yang diketahui bergaul dengan orang-orang kusta dianggap juga sama dengan mereka dan harus disingkirkan dari kota atau dari tempat di mana kota itu berada. Namun Tuhan berkehendak lain dalam diri Fransiskus. Berikut akan kita lihat peristiwa yang pernah dialami oleh Fransiskus ketika bertemu dengan orang kusta yang dicatat baik dalam wasiatnya, Fransiskus menulis wasiatnya, maupun juga dalam biografinya, biografi artinya riwayat hidup yang ditulis setelah Fransiskus wafat. Jadi ada kesaksian dari wasiat Fransiskus sendiri di mana dialah sumber utamanya ketika dia masih hidup, itu dituliskan. Dan ada juga sumber setelah Fransiskus wafat yang dituliskan oleh saudara-saudara tentang pengalaman perjumpaan Fransiskus dengan orang kusta. Pertemuan dengan orang-orang kusta menjadi satu pertemuan yang sangat penting untuk memahami perjalanan pertobatan Fransiskus. Wasiat Santo Fransiskus demikian dicatat. Saya mengutip langsung ini wasiatnya sendiri. Tuhan sendiri menyatakan kepadaku, saudara Fransiskus, untuk mulai melakukan pertobatan. Demikian. Ketika aku dalam dosa, tampaknya begitu pahit melihat orang-orang kusta. Dan Tuhan sendiri menuntut aku di antara mereka dan melakukan belas kasih kepada mereka. Apa yang sebelumnya pahit diubah menjadi kemanisan jiwa dan raga.
dan selanjutnya berada di antara mereka dan keluar dari dunia. Nah, ini sangat menarik sekali bagaimana Fransiskus sendiri mencatat dalam wasiatnya. Tentu wasiat ini ditulis setelah Fransiskus mengalami pertobatan, dan di sanalah dia merefleksikan bagaimana ketika dia berada dalam dosa, melihat orang kusta itu begitu jijik, bahkan memandang saja pun tidak mau. Tapi ternyata Tuhan sendiri menuntut dia untuk tinggal bersama orang kusta, melayani mereka. Dan apa yang sebelumnya, sebelum pertobatannya, dia melihat orang kusta begitu jijik, tetapi setelah mengalami pertobatan, transformasi hidup, ia melihat bahwa orang kusta itu menjadi kemanisan bukan hanya raga, tetapi juga jiwa dan raga. Ini dalam wasiatnya, ini dikatakan sendiri, bisa dilihat nanti dalam sumber-sumber yang sudah ditulis di sini. Lalu dalam biografi Fransiskus, itu yang pertama. Jadi biografi Fransiskus yang pertama itu ditulis oleh Thomas dari Celano, pengikut Fransiskus, seorang ahli dalam menulis, yang diminta oleh Paus Gregorius ke-9 untuk menuliskan biografi Fransiskus untuk kanonisasi Santo Fransiskus, dan setelah kanonisasi dibutuhkan satu panduan untuk umat beriman seluruhnya pada saat itu, supaya ketika membaca biografi ini mereka bisa meneladani hidup Santo Fransiskus. Inilah yang ditulis oleh Thomas dari Celano. Dikatakan dalam biografi yang ditulis oleh Thomas Celano yang pertama ini, dikatakan demikian, inilah saatnya ketika Fransiskus mulai menjalani pertobatannya karena rahmat dan keutamaan dari Allah yang Maha Tinggi dan kepemilikan pandangan dari orang-orang kudus. Ketika dia tinggal di dunia, suatu hari dia bertemu dengan orang kusta, menepuk dada dan mendekati orang kusta itu dan menciumnya. Dari peristiwa itu disepakatinya untuk merendahkan selalu, untuk sampai kepada kerahiman dari penyelamat yang menganugerahkan kemenangan yang penuh. Jadi boleh diterjemahkan, Thomas Celano melihat, merefleksikan pengalaman perjumpaan Fransiskus dengan orang kusta ini adalah sebuah proses yang awalnya tidak mudah, tetapi ternyata dalam proses akhirnya Fransiskus sendiri mampu untuk mendekati orang kusta itu dan meyakini dan mengimani bahwa pertemuan itu adalah pertemuan rahmat, pertemuan kerahiman Allah, karena Allah juga hadir dalam diri mereka yang disingkirkan oleh dunia, dan sesungguhnya di sanalah kerahiman itu akan sungguh tampak dan dialami. Itu dari Thomas Celano. Sementara Thomas Celano juga menulis biografi yang kedua setelah itu, setelah yang pertama dia menulis buku yang kedua, biografi Fransiskus, itu menerangkan episode pertemuan ini sebagai awal dari pertobatan Fransiskus, sebagaimana termuat dalam wasiat Fransiskus sendiri. Pertemuan ini menjadi satu dasar pertobatan dan perjalanan baru hidup Fransiskus. Inilah pertobatan asli dan benar, di mana intervensi Kristus menjadi utama lewat mukjizatnya. Di antara belas kasih kemanusiaan, Fransiskus merasakan dan menolak untuk bertemu dengan orang kusta. Tetapi inilah suatu hari bertemu dengan orang kusta sementara menunggangi kuda di sekitar Assisi dengan satu cobaan yang besar dan kemuakan, tetapi agar jangan berkurang semangat dan janjinya sebagai pengkhianat suatu aturan yang berlaku, dia turun dari kuda dan langsung mencium orang kusta. Nah, jadi dua Celano ini memberi satu gambaran baru bagaimana sesungguhnya Fransiskus ini juga tidak mudah untuk mengalami atau menjalani sebuah pertobatan, khususnya dalam pengalaman perjumpaan dengan orang kusta. Bagaimana sudah sangat jelas bahwa masa itu ketika seorang yang normal, yang biasa kita katakan, diketahui berjumpa dengan orang kusta, apalagi memeluknya, itu pasti sudah akan disingkirkan dan dianggap sama dengan mereka dan harus keluar dari Assisi. Dan Fransiskus dari dua Celano ini ditampilkan bagaimana juga pengalaman manusiawi Fransiskus itu juga ada. Jadi tidak serta-merta sebuah pertobatan itu langsung menjadi sebuah mukjizat yang luar biasa, tetapi sebuah perjalanan iman. Pertobatan adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah, tetapi yang terpenting adalah adanya keinginan dan kerinduan untuk memulai. Dan Fransiskus berani untuk memulai itu
tentu dengan sebuah perjuangan dan juga keyakinan bahwa Kristus akan membantunya, bahwa intervensi Kristus itu akan meneguhkan dia untuk berani turun dari kuda, memeluk orang kusta itu dan menciumnya. Itu dari 2 Celano. Kemudian dikatakan setelah menciumnya, dia lekas naik ke kuda dan melihat ke sana kemari, lonceng terlepas dan bebas di sekitar dari tantangan. Tetapi dia tidak melihat lagi orang kusta. Penuh dengan kegembiraan dan kekaguman, sesaat setelahnya ia mengulangi lagi perbuatan demikian, pergi ke tempat-tempat orang kusta, dan setelah memberi kepada mereka masing-masing uang, mencium tangan dan wajah mereka. Demikian Fransiskus memilih sesuatu yang pahit kepada kemanisan dan mempersiapkan dengan gagah untuk mempertahankan niat-niat lainnya. Jadi sebuah pertemuan dengan orang kusta ini menjadi awal atau titik balik Fransiskus untuk kelak mampu dan kuat, berani untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, dan pada akhirnya kesaksian hidupnya membuat banyak orang mengikutinya, dan mereka ini kemudian memperbaiki gereja dan masyarakat pada masa itu. Sangat menarik di sini bagaimana Thomas Celano dalam buku atau biografi yang kedua ini membuat satu gambaran perjalanan proses yang tidak mudah yang dialami oleh Fransiskus. Bagaimana juga dia melihat kiri ke kanan, apakah ada orang yang melihat saya atau tidak. Tetapi ketika dia sampai kepada mencium dan memeluk orang kusta itu, dia mengalami suatu sukacita yang luar biasa yang tidak bisa dikatakan. Dan ternyata setelah itu orang kusta itu hilang dari pandangannya. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Bahkan kadangkala kita berpikir pengalaman manusia kita itu kan melihat sesuatu yang terbatas, empirik, yang akan menghalangi kita ya untuk bisa melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya apa yang tampak, yang empirik ini mampu sampai kepada keilahian jika kita sungguh melibatkan Tuhan di dalamnya dan intervensi Tuhan di dalamnya. Lalu ada riwayat hidup yang lain yang ditulis oleh Bonaventura atau Santo Bonaventura kelak, yang juga adalah pengikut Fransiskus. Bonaventura kemudian hari menulis satu biografi Fransiskus yang berjudul namanya Legenda Mayor atau riwayat hidup yang besar. Dan Bonaventura singkatnya menafsirkan pertemuan Fransiskus dengan orang kusta ini sebagai pertemuan Fransiskus dengan Kristus yang tersalib. Sangat menarik bagaimana Bonaventura, seorang yang intelektual, seorang yang sistematis, seorang yang spiritual, yang mengalami pengalaman mistik di dalam perjalanan kehidupannya mengikuti Kristus dan mengikuti Fransiskus. Dia sampai kepada suatu permenungan bahwa pertemuan Fransiskus dengan orang kusta adalah pertemuan kasih. Pertemuan Fransiskus sendiri dengan Kristus yang tersalib. Ternyata Bonaventura sampai kepada bertemu antara Fransiskus dengan orang kusta itu adalah pertemuan Fransiskus sendiri dengan Kristus yang tersalib. Pertemuan ini menjadi puncak dari peralihan hidup Fransiskus dari kekejian melihat orang kusta menjadi bentara Kristus yang merangkul orang, yang memeluk orang kusta, yang menyerahkan darahnya bagi penebusan manusia. Dari waktu itu berpakaian roh kemiskinan dari satu rasa mendalam dan kerendahan serta belas kasih yang mendalam, sementara sebelumnya jijik tidak hanya sebagai teman, namun bahkan melihat mereka saja dari jauh pun tidak. Sekarang berkat Kristus yang tersalib dan menurut sabda para nabi, dia telah sampai pada penantian tercela dari seorang kusta, melayani mereka dengan kerendahan dan kebaikan untuk mencapai kepenuhan lewat penghinaan dirinya sendiri. Sangat luar biasa sekali pengalaman refleksi dari Santo Bonaventura, merefleksikan pertemuan Fransiskus dengan orang kusta adalah pertemuan kasih. Pertemuan antara Fransiskus sendiri dengan Kristus yang tersalib. Bagaimana Kristus, Putra Allah yang hidup itu, yang besar itu, sungguh menjadi manusia dan menyerahkan dirinya untuk disalibkan, wafat dan bangkit.
Ini sungguh menjadi satu kekuatan bagi Fransiskus. Bagaimana Allah mau turun, bahkan dia yang tidak berdosa, mau merangkul manusia lewat salib. Bagaimana lagi kita manusia ini yang pendosa ini, sungguh kita pun sebenarnya tidaklah layak untuk menerima itu, tetapi Kristus sendiri memberikan dirinya untuk kita. Maka kita pun tentu harus mampu untuk sampai kepada pengenalan bahwa dalam diri orang-orang kusta, miskin dan tersingkirkan, sungguh Kristus sendiri hadir di sana. Sebagaimana juga dalam sabda Tuhan sendiri, sabda Yesus sendiri. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Dan Fransiskus sampai kepada permenungan refleksi demikian, bahwa melayani orang kusta berarti melayani Kristus sendiri yang hadir di sana. Maka pertemuan dengan orang kusta adalah pertemuan dengan Kristus yang tersalib, yang bangkit untuk kita. Maka peristiwa pertemuan dengan orang kusta menjadi cikal bakal kesederhanaan Fransiskus dan kelak para pengikut Fransiskus untuk selalu berjuang dan berusaha melayani orang miskin, kecil, dan terpinggirkan. Fransiskus dan para pengikutnya dipanggil apa? Ordo Fransiskus dipanggil Ordo Saudara Dina. Menjadi Dina, sederhana, miskin. Menjadi saudara Dina berarti mengikuti Kristus, sequela Christi, yang menjadi kecil, miskin, dan hina bagi keselamatan dunia, manusia seutuhnya. Maka apa yang kamu perbuat bagi salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu perbuat untuk aku. Dari Matius 25 ayat 40. Nah, ini juga yang mendasari Fransiskus kelak ketika dia mendirikan ordonya dengan nama Ordo Saudara Dina. Dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Dari Injil Yohanes bab 3 ayat 30. Menjadi pengikut Kristus berarti juga rela untuk menjadi miskin, dina, sederhana, mampu bergaul dengan siapa saja, bahkan dengan mereka yang dipandang hina, rendah, kecil oleh dunia. Fransiskus dari Assisi menemukan Kristus dalam pertobatannya lewat pertemuan dan pelayanan kepada orang-orang kusta. Maka, saudara-saudari terkasih, kita juga masing-masing bisa belajar dari Santo Fransiskus untuk selalu berusaha dan berjuang bertemu dengan, dalam tanda kutip ini, kusta-kusta yang kita miliki, yang ada di sekitar kita. Kusta-kusta ini boleh jadi dalam bentuk keegoisan, amarah, iri, dendam, sombong, ingin menang sendiri, dan menindas yang kecil. Mari kita belajar dari Santo Fransiskus untuk berani bertemu dengan kusta-kusta yang ada. Karena dengan pertemuan yang didasari oleh sabda Yesus dan tuntunan Roh, kita pun kelak akan sampai kepada kebahagiaan sejati, tinggal bersama Allah dalam kediamannya di surga. Fransiskus telah memulainya, dan sekarang masing-masing kita harus memulainya. Saudara-saudara, kata Fransiskus, aku telah menyelesaikan bagianku. Bagian kalian, Kristus sendiri yang akan mengajarkannya. Saudara-saudari, selama masih ada waktu, marilah kita berbuat baik. Demikian, ini perikop-perikop yang akan membantu kita permenungan yang barusan saja, yang singkat ini, ya, dari Matius 20, 25 ayat 40, berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sangat menarik sekali ya, bagaimana kita manusia lebih suka untuk melakukan hal-hal yang besar untuk orang-orang yang besar, tapi seringkali kadang-kala kita lupa untuk berbuat sesuatu bagi mereka yang tidak dianggap, atau disingkirkan, dilupakan. Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar,
tapi aku harus makin kecil. Kecenderungan kita manusia, kita ingin menjadi yang besar, yang disegani, yang terpandang, yang harus menjadi kita katakan tempat mengadu, karena saya ini orang yang bisa memberi, menjawab, dan banyak hal lagi. Lalu dari Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berikut, mungkin ini berikutnya, adakah? Pertanyaan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita malam ini, dan selanjutnya tentu ini sangat menarik untuk kita refleksikan selama kita menjadi pengikut Kristus ya. Karena Fransiskus adalah pengikut Kristus yang telah berjuang sampai dikatakan bahwa Fransiskus itu alter Kristus, Kristus yang lain. Dia sampai kepada menerima, berani dan berkorban menerima penderitaan Kristus, 5 lukanya itu stigmata itu di Gunung Laverna. Bagaimana ia mampu, mau dan mampu menderita bersama Kristus, mengambil sebagian kecil dari penderitaan Kristus, hingga pada akhirnya ia pun sampai kepada transitus, beralih kepada kerajaan Allah, berbahagia di surga. Jadi pertanyaan ini sangat bisa kita jawab dalam perjalanan kehidupan kita sampai akhir. Pertama, pengalaman kusta apa yang pernah aku alami? Kusta yang aku miliki ya, banyak sekali. Ini bukan pertama-tama penyakit kusta seperti pada masa Fransiskus, tapi ya dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, kelalaian, kealpaan kita, itulah kusta-kusta. Dan bagaimana aku berdamai dengannya? Apakah kusta itu harus saya hindari? Tentu tidak. Kusta ini harus kita temukan, harus kita bertemu dan berdamai dengannya. Berdamai dalam artian mau mengalami transformasi seperti Fransiskus. Apa yang dulu pahit, bertemu dengan kusta-kusta tentu sangat pahit ya. Berdamai dengan diri kita sendiri, masa lalu kita, dengan keluarga, dengan banyak hal, banyak orang. Ya mungkin kita belum berdamai. Kalau berdamai harus bertemu kan. Pertemuan itu tentu tidak mudah, tetapi pertemuan itu jika didasari oleh Roh Allah, dituntun oleh Allah, akan menjadi pertemuan kasih, akan menjadi kemanisan jiwa dan badan. Maka pengalaman kusta apa yang pernah aku alami, yang sedang aku alami, atau apa yang aku miliki selama ini, yang perlu kudamaikan, yang perlu aku harus bertemu dan mengalami suatu perubahan pertobatan. Tentu ini adalah sebuah proses yang tidak sekali jadi seperti tadi pengalaman Fransiskus melalui biografi. Ini sebuah proses terus-menerus sampai mati nanti baru kita mengatakan selesailah sudah, ketika kita menghadap Tuhan dari wajah ke wajah. Yang kedua, bagaimana sikapku berhadapan dengan saudara-saudari yang memiliki kusta dan berdamai dengannya. Tentu dalam diri saudara-saudari kita juga ada kusta-kusta itu, termasuk juga seperti kita. Bagaimana berhadapan dengan kusta-kusta itu? Apakah menghindarinya, menjauhkannya? Kita dipanggil untuk berdamai bertemu dengannya. Tentu kalau kita sendiri yang menginginkan tentu tidak akan bisa terjadi. Maka mari kita mohonkan tuntunan dari Roh sendiri yang membantu kita untuk mampu bertemu dengan mereka, saudara-saudari kita yang memiliki kusta, yang perlu untuk kita bersama-sama berdamai, untuk sama-sama kita berjalan bersama sebagai satu gereja, satu iman, dan satu ya kita katakan anak-anak Allah yang hidup di dunia ini, yang dipanggil untuk menjalankan kebaikan. Yang ketiga, bagaimana aku menemukan kekuatan lewat kusta yang ada pada diriku dan juga pada diri saudara-saudaraku. Bagaimana aku menemukan itu? Fransiskus menemukan itu ya. Telah berjuang dan menemukan bahwa lewat pertemuan non kusta dengan dirinya, masa lalunya, Raja Pesta yang juga mengalami masa-masa lalu yang suram, tapi dia berani berjumpa dengan kusta-kusta itu, tentu dituntun oleh Roh sendiri, dan juga berjumpa dengan saudara-saudarinya. Bahkan orang tuanya sendiri pun menolak dia. Ya kan, kita tahu dalam biografi, bahkan orang tuanya juga menolak Fransiskus, khususnya ayahnya kan. Tetapi Fransiskus mampu untuk berdamai dengan orang tuanya, saudara-saudarinya, yang awalnya menolak dia, tetapi pada akhirnya semuanya juga sampai kepada penerimaan. Karena apa? Karena Tuhan yang menuntunnya. Dan Tuhanlah yang menjadi utama dalam
hidup dan karya serta panggilannya. Maka hidup dalam kasih, sebuah pertobatan itu adalah sebuah hidup dalam kasih. Kasih itu akan manis, baik jiwa maupun badan. Baik, demikian permenungan singkat dari saya. Semoga satu tema kecil ini bisa memberi sesuatu refleksi bagi kita, terutama dalam setiap pertemuan-pertemuan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa pertemuan itu harus menjadi sebuah pertemuan kasih. Pertemuan harus menjadi sebuah format membentuk kita menjadi pribadi yang sungguh Kristiani, yang sungguh didasari oleh kasih Tuhan, dan formasi itu harus bertransformasi dalam diri kita dan juga dalam kesaksian kita, sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus, mengenal kebaikan Allah, dan bisa berdamai dengan banyak orang. Amin. Terima kasih, Pace Ebene, salam dan damai. Terima Recording kasih, stopped. Padre Victor Ginting, atas renungannya yang luar biasa. Kalau boleh saya sedikit saja mengambil kesimpulan. Malam hari ini kita kembali belajar tentang salah seorang kudus yang bernama Santo Fransiskus dari Assisi, seorang yang terlahir sebagai anak orang yang berada, hidup dengan cara dunia, sempat memboroskan harta orang tua, pesta, pokoknya menikmati segala macam kenikmatan hidup sebagai orang-orang yang berada. Namun ternyata kasih Tuhan yang sangat besar tidak membiarkan Fransiskus untuk hidup seperti itu sampai akhir hidupnya. Karena Tuhan tahu bahwa itu bukanlah cara hidup yang benar. Dia mulai mengarahkan Fransiskus untuk bertemu dengan orang-orang kusta supaya dia pun boleh mengalami pertobatan dan mengalami proses untuk menjadi seorang yang kudus. Sama seperti kita, Fransiskus juga adalah manusia biasa yang tidak mudah untuk menerima jalan yang Tuhan tunjukkan. Pada saat pertama kali dia mengalami pertemuan dengan orang-orang kusta, ada rasa jijik, ada rasa tidak mampu untuk memeluk bahkan mencium. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan dia dimampukan dan juga keberaniannya untuk mencoba. Saya percaya itu karena tidak ada seorang pun manusia yang mampu jika bukan Tuhan sendiri yang memberikannya. Dan akhirnya boleh kita lihat setelah perjuangan yang sangat luar biasa, Santo Fransiskus dari Assisi pun meskipun harus mengalami proses yang sangat panjang dan melelahkan, yang sangat sulit, tapi ia akhirnya mampu menjadi seorang santo yang sangat diperhitungkan, bahkan memiliki berbagai macam mukjizat yang luar biasa, seperti mengalami peristiwa stigmata di Gunung Laverna, berbicara dengan burung-burung, mempertobatkan serigala, menjadi duta damai, memanggil semua makhluk sebagai saudara dan saudari, bahkan maut sekalipun dipanggilnya sebagai saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya percaya kita semua saat ini sedang dalam proses. Mungkin ada banyak kusta-kusta yang pernah kita alami atau sedang kita alami. Seperti yang dialami oleh Santo Fransiskus. Kami persilahkan jikalau ada yang ingin bertanya kepada Pastor Victor atau ingin men-sharingkan peristiwa proses kusta dan pengalaman bertemu dengan Kristus. Kami persilahkan. Saya kira mungkin baiknya sharing lah ya. Kalau pertanyaan nanti mungkin nggak banyak waktu kita, mungkin ada juga kesaksian singkat dari beberapa dari antara kita, bagaimana
pengalaman, pertemuan juga dengan orang-orang sederhana atau pengalaman pertemuan dengan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup juga sangat baik bisa disaringkan supaya kita pun saling meneguhkan satu sama lain. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan, mungkin kalau pertanyaan informatif boleh, tapi kalau pertanyaan pendalaman saya kira waktu kita tidak cukup untuk itu. Memang banyak sekali bisa ditanyakan dari ini kan, dari pengalaman Fransiskus ini, tapi saya kira alangkah lebih bagus bagaimana pada kesempatan ini kita lebih baik, menurut saya itu berbagi, sharing pengalaman iman, bagaimana perjumpaan yang kita lakukan, atau doa-doa yang kita lakukan sungguh memberi kekuatan bagi kita untuk terus menjadi saksi Kristus. Juga tentu banyak tantangan-tantangan seperti Fransiskus yang mengalami banyak tantangan, tetapi tantangan-tantangan itu tidak membuat kita lengah, tidak membuat kita mundur, tetapi tetap maju karena kita yakin bahwa Tuhan sungguh membantu dan menuntun kita melalui Roh-Nya. Baik, Begitu. Pastor, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu semuanya masih berpikir mungkin apa yang mau di-sharingkan. Bolehkah Pastor mungkin ada pengalaman untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah Fransiskus Assisi yang pernah Pastor ziarahi mungkin ya? Silakan. Oh, baik. Kalau ini mungkin kebetulan memang saya 4 tahun tinggal di Assisi, Wow. jadi memang sekalian saya melayani di sana, juga belajar tentang itu, dan banyak kesempatan waktu-waktu kosong itu saya gunakan memang untuk mencari, mempelajari tempat-tempat itu di mana itu pengalamannya begitu. Dan memang saya bersyukur bisa mengunjungi tempat-tempat itu. Dan sungguh memang tempat itu sampai sekarang masih berbicara. Jadi kalau kita melihat tempat itu misalnya Santa Maria para Malaikat Porciuncula, gereja kecil di mana gereja itu gereja Benediktin dari Ordo Benediktin yang dipersembahkan kepada Fransiskus, dan Fransiskus begitu mencintai gereja itu karena gereja itu didedikasikan kepada Santa Perawan Maria para Malaikat, dan Fransiskus sangat berdevosi kepada Bunda Maria dan juga para malaikat, khususnya malaikat Mikael. Mengapa malaikat Mikael? Karena memang malaikat Mikael ini adalah utusan Tuhan untuk membantu umat manusia melawan yang jahat, melawan setan, kan begitu. Karena kita dalam kehidupan dunia ini selalu akan berhadapan, atau dalam istilah spiritualitas itu ada pertempuran terus kita kan dengan yang jahat, begitulah. Dan malaikat Mikael ini akan membantu kita untuk bisa menang melawan yang jahat itu. Di Porciuncula itu ada pengalaman yang sangat menarik begitu tempatnya, bahwa di dalam gereja itu Fransiskus mendapatkan penglihatan Yesus dan Bunda Maria serta para malaikat yang dikenal kemudian kelak dengan Il Perdono di Assisi atau pengampunan atau indulgensi di Assisi yang dirayakan setiap 2 Agustus. Jadi mungkin kita di Indonesia ini kurang begitu mengenalnya, tetapi saya kira di gereja-gereja Fransiskan, seluruh Fransiskan itu dirayakan. Tetapi untuk gereja-gereja yang lain yang bukan Fransiskan, saya kira belum membiasakan. Tetapi di Italia seluruhnya itu memang itu dirayakan. Bahkan ada novena untuk mendapatkan dalam artian tentu indulgensi bagi dosa-dosa saudara-saudari kita yang sudah meninggal dan juga dosa-dosa kita yang masih hidup. Itulah indulgensi ini. Dan di sanalah Fransiskus mendapatkan penampakan Yesus, Maria, dan para malaikat. Dan saat itu Yesus bertanya, kan, apa yang kamu mintakan pada Fransiskus? Dalam penglihatan itu, aku mau, kata Fransiskus, supaya semua orang yang datang ke gereja ini berdoa, mengakukan dosa, memperoleh pengampunan. Maka Yesus mengatakan, baik sekali permohonanmu, dan mintakanlah itu dari wakilku. Pada saat itu Paus Innocentius itu berada di Perugia, 25 km dari Assisi, dan saat itulah setelah mendapatkan penglihatan itu Fransiskus pergi ke sana dan memperoleh pengesahan dari Paus, dan itu kemudian disahkan oleh gereja sebagai satu tradisi dan iman gereja, indulgensi di Assisi.
Itu di Porciuncula, gereja Santa Maria Para Malaikat Porciuncula di Assisi. Lalu di situ juga tidak jauh dari situ ada tempat yang kalau peziarah Indonesia ini selalu mencari tempat itu. Di situ ada mawar, ada sekumpulan satu tempat itu memang mawar tak berduri. Kalau Wow. orang Indonesia yang punya kesempatan ke sana biasa selalu mencari itu. Dan memang benar begitulah. Ada pengalaman dalam biografi Fransiskus bahwa Fransiskus sebagai manusia biasa, manusia normal, ada saat di mana dia juga memiliki tergoda dalam hasrat, kita katakan hasrat duniawi, termasuk juga hadrat sebagai manusia normal, ya untuk ya melawan itu. Fransiskus mau supaya menghilangkan itu, maka dia berdoa lalu merebahkan badannya di mawar-mawar tak berduri itu. Ternyata ketika dia ingin menghilangkan hasratnya itu, menghilangkan keduniawian itu, pemikiran-pikiran yang tidak bagus itu, dia setelah dia merebahkan ke duri-duri itu dengan tujuan supaya hilang itu, ternyata duri-duri mawar itu menjadi tidak ada, jadi tidak lagi berduri. Nah, Keajaiban. itu salah satu mukjizat yang luar biasa, dan sampai saat ini di tempat di mana peristiwa itu terjadi, mawar-mawarnya memang tidak berduri. Nah, begitu itu pengalamannya. Oke. Itu artinya bahwa ya kita harus menghadapi setiap tantangan, cobaan manusia sebagai manusia kita. Tidak kita harus lari dari setiap cobaan tantangan itu, tetapi kita harus menghadapinya dengan tentu bersama dengan Tuhan akan mampu melalui itu semua. Itu di Porciuncula. Di situ juga kita bisa menemukan satu patung Fransiskus di mana di situ masih ada burung sampai sekarang. Ya memang itu ya memang ditempatkan di situ, tetapi memang itu mengingatkan bagaimana dulu Fransiskus ketika karena gereja ini Porciuncula begitu dicintainya, ketika dia pergi kemana-mana jalan kaki mewartakan berkhotbah, ketika dia kembali ke tempat itu dia begitu bahagia. Dan ada seorang anak remaja yang mau mempersembahkan persembahan kepada Fransiskus. Dia hanya punya burung, maka burung merpati ini dia persembahkan kepada Fransiskus, dan Fransiskus memberkati anak itu, dan ya begitulah kisahnya. Dan burung itu ya tetap tidak mau pergi lagi, begitulah dari hadapan Fransiskus. Dan di sana dibuat kenangan itu, dan memang burung itu tetap bisa kita lihat sampai sekarang, begitulah. Itu mungkin ya burung-burung kemudian, tetapi ya tetap berada di situ. Itu mengingatkan itu. Itu di Porciuncula. Itu hanya di Porciuncula saja. Ada puluhan bahkan ratusan tempat yang sangat menarik yang menginspirasi kita untuk mengenal Fransiskus dan bisa menggugah kita untuk mengalami bagaimana sesungguhnya kita juga semua dapat meraih hal yang sama asal kita memang sungguh-sungguh mau berjuang bersama dengan Tuhan dalam pertobatan. Begitu. Ya, terima kasih, Pastor. Ada yang mau bertanya ini dari Dr. Reni Francisca. Selamat malam, Pastor. Mau menanyakan cara memaafkan seseorang. Terima kasih. Cara memaafkan seseorang, saya kira kita sebagai manusia juga memiliki pengetahuan menurut saya ya, karena kita sebagai manusia ini ingin sejak awal kita diciptakan itu kan kita ini murni. Ada satu beato mungkin bisa saya sharingkan sedikit, beato Carlo Acutis. Kemudian karena dia juga di Assisi pencinta Santo Fransiskus, Santa Clara, dan makamnya ada di Assisi yang baru-baru jadi beato ya, karena anak muda itu. Kebetulan saya juga ketika di sana sering mengunjungi makamnya dan juga pernah sempat bertemu dengan ibunya dan juga yang mengurus untuk beatifikasinya. Ada satu hal yang sangat menarik dari kalimat dari Beato Carlo Acutis yang dikatakan, kita manusia ini semua lahir orisinal, murni, tetapi banyak dari kita yang mati sebagai fotokopi, tidak asli lagi. Karena apa? Tentu karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, terutama itu ketidakmampuan untuk memaafkan, tidak kemampuan untuk berdamai. Jadi saya kira bagaimana cara memaafkan, tentu pertama-tama kita harus menerima diri kita sebagai pribadi yang dicintai dan diampuni, dimaafkan oleh Tuhan. Siapa di antara kita tidak berdosa? Dan kita akan memohonkan pengampunan dari Tuhan.
Maka prinsip pertama itu, mari kita mengalami bahwa kita sungguh dicintai dan diampuni oleh Tuhan. Maka di sana kita akan berani juga mengampuni yang lain, memaafkan yang lain. Kita juga sudah diampuni oleh Tuhan, mengapa kita tidak mengampuni sesama kita? Oh, dia juga sama dicintai oleh Tuhan, sama seperti saya. Dan doa Bapa kami itu akan membantu kita, ya. Maka doa yang diajarkan oleh Kristus itu adalah doa yang sangat akan membantu refleksi kita untuk pelan-pelan mengikis keegoan kita yang ingin kita menjadi orang yang besar, yang diperhatikan, yang dipuji, yang menjadi pusat. Mari kita berjuang untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita, dan dengan demikian kita akan mampu juga melihat yang lain lebih berharga dari diri saya. Maka sekalipun sulit tentu meminta maaf, ya, karena ketika kita minta maaf, belum tentu juga kita diberi maaf. Tapi kalau kita tidak memulai, kapan lagi, kan begitu? Sampai kapan, kan begitu? Dan Fransiskus selalu katakan, mari saudara-saudari kita mulai lagi, karena kita belum berbuat apa-apa. Jangan pernah mengatakan bahwa saya sudah berbuat banyak, tapi saya sudah berbuat sesuatu, dan Tuhanlah yang menuntun melakukan itu. Saya sebagai alat. Dan jika Tuhan berkehendak, semua akan terjadi. Jadi saya kira pertama, mari kita mensyukuri rahmat, pengampunan, belas kasih dari Tuhan, dan di sana kita akan dituntun untuk bisa bersikap rendah hati, dan tentu akan ada kekuatan roh yang akan membantu kita untuk bisa memaafkan sesama, atau juga sebaliknya. Demikian saya kira. Terima kasih Pastor Victor. Dr. Reni, apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Pastor? Tidak ada Selamat malam, Romo. Boleh saya sharing? Ibu Emma mau sharing apa? Saya sharing tentang kusta ya, tadi yang Romo cerita ya. Oke, mungkin saya kasih waktu 5 menit ya. Pernah tidak ada saya waktu lagi. ke Agats dengan anak saya, Romo. Saya bertugas waktu itu untuk sosialisasi kerahiman. Lumayan jauh ya perjalanan dari Bandung ke Agats. Kemudian dari Agats itu kami juga sempat ke Mumugu. Mumugu itu suatu pulau kecil, 6 jam dari Agats naik speed. Bisa dibayangkan ya Romo ya, wah luar biasa itu perjalanan. Di Mumugu bertemu dengan 20-an anak penderita kusta. Setiap hari 20-an anak ini makan siang di susteran PRR. Karena apa? Karena setelah makan siang mereka itu harus minum obat. Dan minum obat itu harus betul-betul ditelan di depan suster. Karena apa? Kalau mereka berbohong ya mungkin diselipkan di bawah lidah begitu ya. Nanti akan mengulang pengobatannya itu sekian bulan sebelumnya. Jadi cukup lama lagi, cukup panjang lagi untuk menjadi sembuh. Jadi setiap hari anak-anak yang 20-an penderita kusta ini makan siang di PRR. Setelah itu minum obat. Itu anak saya juga ikut membantu untuk memberikan makan, mereka saling berpegangan, saling berpelukan juga, ada foto kenangan bersama, dia dipeluk sama satu penderita juga, nggak apa-apa kok Romo. Sampai hari ini kami selalu mengingat peristiwa itu sesuatu yang indah, kami bisa bertemu dengan penderita kusta dan tidak ada merasa takut. Waktu itu malah justru tidak terpikir bahwa ini nanti akan tertular atau apa, tuh tidak akan terpikir seperti itu. Jadi tadi Romo menjelaskan tentang kusta ya, kami ingat peristiwa itu kami ada di Agats. Itu Luar Romo, terima biasa. kasih. Wah, luar biasa ini ya pengalamannya ini. Memang kami juga di daerah Medan ini ada juga memang ya namanya eks perkampungan kusta. Dulu pernah ada sekitar 30-an tahun, tetapi sekarang ya tinggal udah sembuh mereka semua. Kita tinggal hanya mendampingi mereka secara rohani, begitu saja. Tinggal juga di situ ada usaha mereka yang diusahakan oleh Ordo. Di daerah Medan ini ada juga di daerah Deli Serdang, namanya Besamat. Begitu. Dekat Tapi ya bandara ya, sharingnya Romo? tadi
sharingnya tadi luar biasa ya. Bisa Dekat bersama bandara ya dengan mereka. Romo kalau di Medan. Iya, itu sekitar satu setengah jam lah. Ya, saya tahu itu dari suster OSF. Saya Benar. juga, Romo. Iya, ya. Suster OSF ada juga karya kecil di sana ya, di Besamat dia ya. Betul. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Iya. Emma. Pastor, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Katanya ada yang mau dipromosikan. Iya. Ini ada juga kayak dari Itali juga, ada yang ikut-ikut ini kan. Bagus juga Iya, mereka ya. Suster Meli. Iya. Iya. Oh, ada. Terima kasih diberi kesempatan. Saya bersama dua pastor ada menulis satu buku tentang panggilan Fransiskan Santo Antonius Padua. Mungkin ini nampak pula dia ya. Iya, tidak harus, kelihatan. mungkin saya harus matikan backgroundnya ini. Ini bukunya. Saya matikan non. Mungkin Nah, ya. Agak diangkat sedikit, ya. Ini ada satu buku baru terbit. Tentu kalau buku Katolik namanya itu terkait dengan buku Katolik, itu harus ada izin nihil obstat namanya dari ahli sensor buku, dan juga ada imprimatur dari izin dari Bapak Uskup, dan syukur bahwa sudah kita dapatkan dan bisa dicetak, dan baru keluar buku ini baru 3 minggu sih. Ini tentang panggilan Fransiskan Santo Antonius Padua. Jadi kita juga, saya kira kita mengenal Santo Antonius Padua ya, yang ya cukup terkenal dalam kalangan Katolik, bahkan juga yang bukan Katolik. Dia paling dikenal itu dengan penemu barang yang hilang. Tetapi sebenarnya banyak sekali tradisi atau pengalaman iman Santo Antonius yang belum kita ketahui. Di buku ini diulas. Kebetulan juga tahun ini adalah jubileum 800 tahun dia menjadi pengikut Santo Fransiskus. Dan Antonius pernah bertemu dengan Fransiskus. Dan dengan melihat juga buku-buku Antonius ini sangat minim berbahasa Indonesia, maka kami ada bertiga di sini, penulisnya berusaha untuk menyusun lebih kurang 1 tahun buku ini, sehingga bisa terbit saat ini. Jadi buku ini dicetak di Medan, ya dengan penerbit Pelana, dan kita ini atas bantuan juga banyak umat beriman sehingga ini bisa terbit, dan setelah terbit ini kita bagikan kepada siapa saja yang ingin mengenal Santo Antonius, mengenal tradisi dalam gereja, devosi kepada Antonius, dan juga sekalian ya membantu kami begitulah sedikit dengan membeli ini ya, dengan apapun nanti diberikan akan membantu kami. Tempat saya tinggal di sini, saya melayani para frater kami di sini, calon-calon imam untuk Indonesia. Maka ini nanti didapatkan melalui kami begitu. Kita belum kirim ke toko-toko buku, memang itu kami dari penerbit bekerja sama bahwa kami kalau butuh kami mencetaknya melalui mereka begitulah, dan kami yang mendistribusikan secara personal. Maka para pastor frater yang menghubungi umat beriman begitulah, dan terima kasih karena diberi kesempatan memperkenalkan buku ini. Maka bagi siapa nanti yang berkehendak untuk mendapatkannya, untuk mengenal Santo Antonius, tradisi dan para Fransiskan, sekaligus juga membantu sedikit kami di sini, dipersilahkan nanti menghubungi tim ini, panitia ini begitu. Atau bisa juga nanti memberikan nomor kami, begitulah. Demikian. Oke, terima kasih Pastor. Bila nanti ada yang mau bertanya, mungkin Pastor masih ada waktu setelah kita tutup dengan doa? Bisa, ada. Oke, makasih. Bisa bertanya seluas segala kenyataan, bisa juga. Kalau diizinkan oleh tim ini kan waktunya, dan yang lain masih berkenan. Mohon bantuannya untuk intensi doa sebelum kita menutupnya. Mohon didoakan, Pastor, berkat dan perlindungan kekuatan bagi para imam, khususnya imam-imam misionaris, serta mohon kesembuhan untuk keluarga LPF dan umat Allah, para biarawan dan para imam yang sedang sakit,
agar segera pulih dan sehat kembali. Suster Femi, CSV, Pam Kim Kong, Marta Aki, Niko, Papi Juliana Wijaya, Vianney Avela, Hendry, Faustina Eng Hiam Miao, Maria Tan, Haitung, Herlimawati dan Bapak Halim, Loretta, Ana Titik, Verena Yuyun Yuliati, Priscilia, Muriani Chandra, Gaudesia, Evita Raharja, Edi, Simon, suami Lili Majid, bebaskan dan pulihkan cucu Eugenian An dari luka batin. Mohon berkat penyertaan Tuhan, rencana operasi bypass tanggal 30 Agustus untuk Bapak Maliki Suteja, suami Ibu Mingming Mina. Pemulihan pasca operasi Ibu Sernita Damanik. Dan mohon berkat buat kami semua anggota LPF. Silahkan, Pastor. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu yang senantiasa Kau curahkan bagi kami umat-Mu. Kami menyadari bahwa kami manusia lemah, namun Engkau tetap mencurahkan rahmat-Mu, tetap menanti pertobatan kami anak-anak-Mu. Semoga ya Tuhan, kami semua mampu dan berani untuk menjadi abdi-Mu, mendengarkan Engkau dan mengikuti kehendak-Mu lebih daripada kehendak dan keinginan kami sendiri. Semoga Roh-Mu menuntun kami dalam perjuangan kami mengikuti Engkau. Kami dalam kesempatan ini berdoa secara khusus untuk para imam, terutama mereka yang menjalani tugas dalam pengabdian di tanah misi. Tuhan, teguhkanlah selalu iman, harap, dan kasih mereka. Semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau, agar sungguh pelayanan mereka dapat berjalan dengan baik. Dan semoga Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan iman, dan kebahagiaan, agar di tengah kesulitan di dalam tugas perutusan, mereka tetap bersyukur, berharap kepadamu saja. Bagi saudara-saudari kami yang mengalami sakit, juga para biarawan dan biarawati, para imam, khususnya Suster Femi, CSV, dan juga umatmu seluruhnya, Pang Kim Kom, Marta Akie, Niko, Papi Juliana Wijaya, Vianney Avela, Henry, Ostina Eng Hiam Miao, Maria Tan, Haitung, Herlimawati, dan Bapak Halim, Loretta, Ana, Titik, Verena Yuyun Yuliati, Priscila, Muriani Chandra, Gaudensia Evita Raharja, Edi Simon, suami Lili Majid. Semoga ya Tuhan, Engkau hadir dalam kesulitan mereka, penyakit yang mereka alami, agar sungguh mereka pun tetap berpengharapan hanya kepadamu saja, dan semoga mereka pun mampu menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus sendiri, agar sungguh mereka pun pada akhirnya disembuhkan dan dibangkitkan. Juga pulihkan dan bebaskanlah cucu Eugenia An dari luka batin, agar sungguh ia memperoleh kekuatan pemulihan daripadamu dan dapat kembali sebagaimana biasanya untuk mengabdi Engkau di dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, penyertaan-Mu bagi rencana operasi bypass tanggal 30 Agustus Bapak Maliki Suteja, suami Ibu Ming Mina. Semoga ya Tuhan, Engkau menguatkannya, agar sungguh ia pun dikuatkan untuk menjalani operasinya nanti, dan semoga segala usaha yang dilakukan, segala pelayanan yang diberikan, membantunya untuk keluar dari penyakit ini dan memperoleh kesembuhan yang bersumber daripadamu. Dan juga untuk pemulihan pasca operasi Ibu Serenita Darmani, semoga ia juga
senantiasa memperoleh kekuatan daripadamu, dapat pulih secepatnya untuk bisa melayanimu, melayani keluarga dan tugas sehari-hari. Akhirnya Tuhan, kami menyampaikan seluruh harapan kami dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Semoga segala niat baik kami untuk memulai pertobatan kami, mulai lagi, dapat kami realisasikan karena berkat-Mu turun atas kami, sehingga kami pun mampu menghadapi setiap kesulitan, perjuangan, tantangan dalam hidup kami sehari-hari, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami semua kepada Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang takkan menolak-Mu. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu bersama juga. roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati doa-doa kita, niat-niat baik kita, serta saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima Amin. kasih, Pastor Amin. Victor. Terima kasih. Dua Pastor. Terima kasih, Pastor. Bapak Ibu, bolehkah buka videonya kita foto bersama Pastor? Iya, foto bersama. Bersama Frater Eko juga ada. Selamat malam, Pastor Eko. Sejabat atau Frater Eko Eriwibowo ini. Foto dulu, ayo 1, 2, 3. Pak Subianto, tolong buka kameranya, Pak. Wah, muncul tuh. Ini Udah buka. Pak Subianto. Itu Pastor Victor senyumnya udah manis loh. Masa kita enggak? Ya, Berikan senyum Pepsodent. dengan latar Assisi ya kan. Jadi diundang ya. Siapa yang mau ziarah juga boleh, bisa gabung tahun depan, bisa sampai ke Assisi. Terima kasih. Baik, kami persilahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi kepada Pak Frater. Saya Bu Anita. Siapa? Boleh? Ibu Agnes. Ibu Agnes, silakan Bu Agnes. Ya, Pastor Victor, terima kasih banget ini pencerahan bagaimana luar biasanya Santo Fransiskus Assisi ini, terutama tentang cerita pertemuannya dengan orang kusta. Ya, kebetulan saya seorang dokter dan dokter kulit lagi. Baru ini kok ya pas-pas aja ya. Baru tadi dapat kebetulan habis bekerja sebagai dokter tadi malam. Saya tadi ketemu pasien yang kebetulan pasien kusta. Wow. Ya. Bagaimana seorang pasien kusta itu sebenarnya dia tinggal di kota yang berbeda dari saya di Samarinda, Pastor. Dia tinggal di kota yang berbeda, tapi sampai ketakutannya karena dia merasa kalau orang juga tahu, kayak dulu COVID waktu awal-awal kan kita ingat orang begitu kita terdiagnosis COVID, orang langsung menjauhi, semua pada hilang, nggak mau dekat-dekat dengan tempat kita. Nah ini kan kusta juga tampaknya juga begitu, ya kan? Jadi orang pada takut. Ya saya harus jujur bicara bahwa banyak juga kami yang tenaga kesehatan tidak seperti Santo Fransiskus yang berani memeluk. Ya jujur saya itu luar biasa, bisa memeluk, bisa memegang dia dengan begitu. Saya pribadi awal-awal juga waktu belajar pertama-tama juga, aduh kok saya takut juga jujur saja, tidak seperti yang Pastor cerita tentang bagaimana Fransiskus itu memegang, memeluk orang kusta sampai segitunya, sampai bagi dicium. saya sampai dicium. Nah itu apalagi sampai dicium, benar. Kami yang tahu ceritanya, kami yang tahu bagaimana penyakit ini bisa ditularkan dan sebagainya. Kami masih takut. Ya itu bagaimana? Ya, menurut saya cerita ini luar biasa dan saya sangat tersentuh karena tadi juga baru tadi juga ketemu kebetulan sekali hari ini
baru selesai bertugas saya ketemu pasien juga yang begitu. Bagaimana ketakutannya, bagaimana dia merasa takut keluarganya sakit, bagaimana orang lain memperlakukan keluarga mereka. Jadi ini contoh atau pendalaman iman yang Pastor berikan ini bagi saya sangat luar biasa. Itu Pastor, terima kasih banget. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Ada yang mau ditanggapi mungkin Pastor? Silakan. Iya, luar biasa begitulah pengalamannya juga, tentu keberaniannya kan masing-masing kan tentu punya pengalaman. Yang terpenting memang bagaimana proses kita katakan itu kesulitan atau kadang penolakan itu bisa diolah menjadi sebuah kekuatan kan begitu. Jadi yang awalnya memang ini, tapi karena ada tuntunan, ada panggilan di dalamnya, tentu akan ada nilainya lebih di sana yang dapat kita tunjukkan sebagai seorang Katolik, begitulah, sebagai seorang pengikut Kristus. Maka tentu setiap dari kita, apapun profesi kita, masing-masing dari kita dapat mengalami hal yang sama begitu, di mana kita mengalami kesulitan, mengalami penolakan, mulai merasa jijik dan banyak hal begitulah. Tapi kebetulan ini terkait langsung dengan pengalaman Fransiskus itulah. Apalagi kalau kita bisa melihat pada masa Fransiskus tidak ada obatnya kan begitu. Jadi Ya, kalau betul. kena ya kena begitu. Memang gimana luar biasa sekali begitulah. Dan memang sangat disingkirkan begitulah. Mungkin kalau sekarang seperti tadi juga ada sharing dari Ibu Dokter tadi kan, bagaimana memang sudah ada juga obatnya begitu, hanya memang dia prosesnya agak lama, tetapi ada penangkalnya, ada yang bisa dilakukan dari medis begitulah. Pada masa Fransiskus tidak ada, bisa dikatakan tidak ada begitulah. Ya, itu yang lebih luar biasa lagi. Padahal hanya mengandalkan mana kalau gitulah. sekarang tenaga medis sudah ngerti ini aja masih takut. Itu zaman itu Pastor bilang tidak ada obatnya, malah dia berani peluk-peluk. Wah, Iya. luar biasa beliau. Terima Bisa kasih takut Pastor. juga ya. Ya. Terima kasih Dr. Agnes untuk pengalamannya. Saya juga dulu pernah ketemu teman yang punya penyakit kulit yang ada bentol-bentol kayak orang tonjolan-tonjolan gitu, Pastor. Itu Iya. aja mau deket serem. Apalagi kusta, waduh. Aduh, nggak tahu saya. Takut juga kita nih, tahu ya. kusta. Wah, apalagi takut lagi. Pak Biasanya Simon. pada nggak mau. Ya. Pak Simon ada angkat tangan mau bicara mungkin? Silakan. Silakan Pak Simon. Suaranya agak putus-putus. Kurang jelas. Pak Simon suaranya putus-putus. Ya, oke, terus Ya. silakan. Oke. Bagaimana Pastor? Ada yang mau ditanggapi? Oke, saya setuju dengan yang dikatakan Bapak Simon. Tentu kita juga bijak begitulah, karena kita juga seperti kata Yesus sendiri mengasihi Allah dengan hati, dengan jiwa dan juga dengan pikiran kan begitu. Tapi memang selalu ada yang namanya itu pengalaman spiritual. Jadi ada orang-orang tertentu memang yang terpanggil dengan cara itu untuk menjadi satu model iman. Nah, itulah yang kadangkala di luar nalar kita sebagai manusia. Dan memang ketika melakukan hal demikian, kita katakanlah perbuatan iman demikian,
orang itu mengalami satu transformasi yang saya katakan juga tadi ya, dari formasi. Kita semua ada formasi kan, ada format, ada regula, ada sistem yang ada yang membantu kita untuk aman berhadapan dengan kita katakan penyakit dan banyak hal tadi seperti kusta itu. Tetapi kita ini manusia ini bukan hanya dari sebuah sistem, tetapi juga ada yang melebihi itu yang di luar kemampuan kita, yang dalam bahasanya bahasa iman kan, spiritual. Karena manusia itu bukan hanya soal tubuh fisik, tetapi juga jiwa dan roh. Maka itulah Tuhan memberikan, menganugerahkan, mewahyukan, memanggil orang-orang tertentu memang untuk menyatakan kepada manusia bahwa kalian bisa demikian sebagai manusia diterima, tapi ada saat-saat ada orang-orang tertentu memang yang mau Tuhan pilih untuk menyatakan bahwa jangan hanya berpikir hal demikian. Saya kira kita bisa paham dengan ini ya. Kita bisa menerima secara manusia semua yang dikatakan secara kedokteran, secara psikologis, secara medis. Tapi ada jangkauan yang lebih dari itu sebagai kita manusia yang beriman, saya katakan ya, beriman, yang memang Tuhan panggil untuk menyatakan bahwa manusia hanya jangan berfokus kepada diri sendiri atau kemampuan pola pikirnya, yang pola pikir itu juga berasal dari Tuhan sendiri. Saya kira demikian. Saya setuju, tapi selalu kita harus juga mampu sampai kepada penerimaan bahwa ada sesuatu yang di luar kemampuan kita yang Tuhan lakukan untuk orang-orang tertentu yang dipanggil untuk menyatakan belas kasih Allah seperti yang telah dilakukan oleh Yesus dan orang-orang kudus. Yesus memilih orang-orang kudusnya kan. Orang kudus itu bukan karena dia kekudusannya, tetapi karena pertobatannya. Nah, itu ya. Jadi semua kita dipanggil kudus, bukan karena kesucian pertama-tama hati kita, tapi karena kedosaan kita, dan kita mau bertobat, disitulah kekudusan itu tampak. Dalam perjuangan kita untuk menjadi baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian. Sudah cukup Pak Simon atau ada lagi? Makasih Pak Simon. Ada lagi yang mau bersharing mungkin atau bertanya? Mumpung pastornya masih semangat nih. Pastor boleh tanya nggak bukunya tadi harganya berapa? Nanti kalau saya ada rencana mau ke Jakarta, ada mau ngurus visa awal September. Ada bisa ketemu nanti kan. Ayo yang di Jakarta kumpul ya. Kalau ada waktu nanti saya di Sunter nanti, ada beberapa hari mungkin nanti di sana. Pastor, bukunya harga berapa? Bukunya harganya 50.000. 50.000. Tapi yang punya rezeki lebih silahkan, tidak dibatasi. Kalau tidak punya uang juga 50.000, kalau mau silahkan juga pesan kita kirim. Karena banyak nanti dikumpulin dulu biar sekalian pesan. Oke, silakan. Silakan, ada lagi yang mau bertanya atau bersharing atau ngobrol sama pastor, silakan. Ini masih banyak bertahan di sini sepertinya ya. Iya, masih banyak ini, masih pengen ngobrol sepertinya. Atau ada yang mau bersharing ini di sini. Silakan, Bu Ance mungkin. Amo Gregorius Karamo ini kan kalau nggak salah Romo ini kan? Bukan. Bukan. Amo ini panggilan Pak Romo dia apa? Tunjukkan wajahmu. Bukan. Bukan. Kalau Amo kan panggilan Romo di Timor Leste. Orang Bandung itu, Pastor. Calon Romo. Oh, calon Romo. Ada luarsa. Algo LPF. Algo LPF. X. Ada luarsa Romo. Ini banyak kita dokter di sini nih ya. Iya, dokter di sini, ada beberapa ya. dokter di sini, dokter gigi Banyak molek. Sebenarnya sharing pengalaman mereka ini luar biasa ini kan. Berhadapan dengan hal-hal praktis ya kan. Iya. Malam saya Romo. banyak belajar dari mereka ini semua ini. Saya kan banyak teori ini. Pak Ivan mau bicara, silakan. Ya, malam Romo. Selamat malam. Tadi kan ada yang nanya ya, orang mau memaafkan yang luka batin tuh Romo ya. Iya, secara psikologi pasti ada jawabannya juga. Nah, kalau luka batin itu kan kalau kita yang tersakiti, itu kan kita mungkin bisa memaafkan.
Tapi yang luka di kita itu kan kadang-kadang masih terbersit ya Romo ya. Nah, tapi sekarang orang yang tersakiti oleh kita. Kita kan sudah minta maaf nih Romo ya. Ya, kita sudah bertobat lah gitulah ya. Nah, tapi mereka yang bersangkutan itu mungkin tidak bisa memaafkan kita. Mungkin kita terlalu menghina atau terlalu menyakitin. Nah, itu kan merupakan beban dari kita, Romo. Gimana kita menghilangkan beban itu? Kita memang tidak luka batin. Mereka yang kita bikin luka batin. Jadi kita minta maaf kan. Nah, mungkin mereka secara eksplisit memaaf. Ya udah, tak ampuni lah, tak maafi. Tapi dengan tingkah laku, dengan ngomong-ngomong gini-gini ya, kita tahu bahwa mereka, dia tidak memaafkan kita. Itu gimana cara kita menghilangkan itu, Romonya? Atau kan kita terus mendekati minta maaf dengan itu? Ini memang sangat praktis juga pertanyaan ini ya. Jadi soal bagaimana sebuah perbuatan kita melukai orang lain dan kita sudah menyadari bahwa kita salah dan berdosa, tentu dalam gereja Katolik kita ada ruang sakramen pengakuan dosa dan itu kita mengalami kan begitu. Sudah dilakukan. Malah mungkin berkali-kali gitu loh. Iya. Tapi dari pihak yang tersakiti iya, kita melihat tidak ada respon gitu loh. Walaupun secara kata ya udahlah nggak apa-apa gitu. Begini dia. Memang secara kita kata spiritual itu bukan pertama-tama urusan kita untuk itu, mengurus itu, tetapi kita serahkan kepada Tuhan dalam artian seperti ini juga. Saya mau menganalogikan seperti misalnya soal ketika kita mengajak orang lain misalnya atau memberi kesaksian kepada orang lain untuk bertobat misalnya lah, untuk berubah menjadi yang baik. Itu kan panggilan kita setiap orang Katolik, orang Kristen yang percaya pada Yesus, kita kan dipanggil untuk memberi kesaksian dan sejauh mungkin ya berevangelisasi atau bermisi dalam artian tertentu ya untuk mengajak mereka untuk berubah. Tetapi jangan karena mereka tidak berubah, kesaksian kita, ajakan kita atau teladan kita kepada mereka itu luntur. Saya menganalogikan ke sana dia ya. Jadi itu bukan urusan kita, Tuhan sendiri mengatakan baik atau tidak baik waktunya lakukanlah. Kalau mereka bertobat atau tidak bertobat, itu saya lupa dari perikopnya itu ada, itu bukan urusan Bapa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, itu Bapa lah yang akan mengaturnya nanti. Bahkan Yesus katakan kan, soal duduk di sisi kanan atau di sebelah kiriku ketika pemerintahan Ibu Yakobus kan, dan Yohanes, supaya duduk di sebelah kanan atau kiri, atau Yesus kan, ya itu akan dicurahkan kepada siapa yang Bapa anugerahkan kepadanya. Jadi, saya kira itu bisa membantu kita begitulah. Jadi bukan pertama-tama urusan kita dalam artian tertentu dia menerima atau tidak, tetapi dari pihak kita tetap selalu melakukan yang baik. Pertobatan kita itu bahwa kita mengakui bahwa kita bersalah dan berdosa dan kita sudah lakukan juga, tetap kita harus lakukan dengan itu tadi kan seperti ulah tapa dan lain sebagainya, itu sebagai sesuatu yang baik. Untuk apa? Bukan pertama-tama supaya dia itu mengampuni atau apa, tetapi supaya saya pun tetap berada pada satu jalan yang benar. Karena jika tidak, maka godaan untuk kembali ke kesalahan yang sama, bahkan 7 kali lipat bisa akan terjadi. Seperti kata Yesus kan, ketika seorang roh keluar dari seseorang, dan jika dia tidak bertobat dan tetap menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka akan datang lagi 7 roh jahat yang lain yang akan mengganggu, dan jika didapatinya dia tidak berada pada jalur yang benar, maka roh itu akan memasukinya dan semakin 7 kali lipat lebih jahat, lebih rusak lagi orang itu. Jadi yang mau saya katakan bahwa dari pihak kita sudah mengakui, menyesali, mengakukan dosa, dan mengatakan langsung kepadanya, itu sudah hal yang sangat baik. Tapi teruslah
melakukan hal yang sama dan jangan pernah menyatakan sudah cukup, kan begitu. Tetap kita melakukan hal-hal yang baik bukan hanya kepada dia tetapi juga kepada yang lain. Itu adalah sebuah panggilan yang terus-menerus dan tidak selesai pada saat itu. Dan kita yakini, kita berharap Tuhan akan menunjukkan jalan kepadanya supaya dia pun, khususnya seorang yang Katolik itu ya, mau mengampuni, kan begitu. Tetapi apakah dia mengampuni itu bukan urusan saya, bukan, itu tidak ada hak kita untuk memaksa dia untuk mengampuni saya. Tapi Tuhanlah yang nanti akan menggerakkan hatinya, tentu dengan sikap kita yang tekun dan pertobatan kita yang terus-menerus, ya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, kan? Itu. Saya kira itu jawaban dari saya begitu. Oke, terima kasih Romo. Jadi tetap kembali ke kita ya. Yang penting kita sendiri sudah bertobat, sudah ngaku dosa, sudah berbuat baik, gitu ya Mo ya. Oke, terima kasih banyak Romo. Yo. Terima kasih Bapak Ivan. Ibu Anita boleh? Silakan Pak Michael. Terima kasih. Romo cuma pertanyaan kecil. Itu kalau nggak salah Victor kan artinya pemenang. Victor namanya. Kalau yang biasa dipakai V, Victory atau Fanta? Hanya karena salah dari ijazah dari kecil dulu kan, Katoliknya belum Katolik apa begitulah, terlambat Katolik maksudnya kami, tapi ketika dibuat oleh sekretarisnya pun salah. Oh gitu. Jadi karena pemenangnya nggak apa-apa, jadi unik ya. Victor Nathanael, maka saya sebenarnya suka Nathanael, apalagi hari ini pesta kan, Santo Nathanael Bartolomeus. Ya, jadi ini yang sejati dari Tapanuli ya, bukan dari Yerusalem. Kedua, Pater, apa itu arti pace e bene? Bene apa? Pace e bene. Oke. Yo, saya jawab langsung ya. Silakan. Pace e bene itu salam khas Santo Fransiskus ya, dalam tulisannya. Dia selalu katakan Tuhan memberi kalian damai, tetapi kemudian disingkat dari bahasa Italia itu kalimat Tuhan memberi kalian damai itu pace e bene. Pace artinya damai. E itu dan, itu bahasa Italia. Bene itu baik atau sejahtera. Jadi pace e bene damai dan baik atau damai dan sejahtera. Atau biasa bahasa Latin itu pax et bonum. Ya. Begitu. Itu salam para pengikut Santo Fransiskus. Demikian. Sama seperti shalom kali ya. Shalom atau pace. Hanya kalau orang Papua kan pace, makce katanya nanti kan. Makasih. Pace ebene. Pace ebene shalom. Yo, melihat emang. Terima kasih Pak Michael. Dari Manado ini ya. Manado. Iya. Dari Medan ke Manado deh. Lahir di Manado. Iya, saya ke Palu sudah pernah ke Palu, Tamadue, Lembah Napu, daerah Lembah Napu. Kemudian ada dulu kita punya karya di sana, tapi sekarang sudah tutup. Ada di Lembah Napu, ada seorang misionaris kita dulu dari Italia di sana membantu pembangunan air dan semua di sana. Tapi sudah meninggal, belum ada kami melanjutkannya. Sekarang keuskupan yang melanjutkan di sana, Keuskupan Manado. Karena itu masuk wilayah Keuskupan Manado. Italia. Iya, Antonio Muro, iya. Dia makamnya sebenarnya di Tomohon kan meninggalnya. Kemudian kami meminta, sekarang sudah di Medan Delitua makamnya. Karena itu misionaris kami pertama di Medan. Kita hadir pemakaman misericordnya di katedral, kita hadir. Iya. Selamat. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Bu Anita. Pak Michael banyak pengalaman. Suster Meli ada angkat tangan, mungkin mau bicara. Mau sharing suster ini nih. Suster silakan. Wajahnya belum terlihat ini. Apakah di sana mati lampu? Mati lampu di Italia. Mana suaranya? Belum dibuka mute-nya. Nah, Ini muncul. suster kita. Selamat sore, suster. Selamat sore dan selamat malam untuk semua yang di Indonesia. Iya. Bagaimana selamat pengalamannya? malam, Pater Victor. Temu kangen ya. Regina, Iwanita, dan semuanya. Gimana, suster? Ada pengalaman yang mau di-sharingkan atau mau ditanyakan? Iya. Agak ngadat ya jaringannya.
Halo, Suster. Wah, sayang sekali. Jaringan, Bu. Iya, jaringannya. Mungkin yang lain dulu, Suster, sambil menunggu jaringannya membaik. Ibu Margareta Meo, dari mana? Saya dari NTT, Bu. Baru pertama kali ikut ya? Iya, baru dapat linknya tadi, Pater Victor ada kirim lewat anak saya. Oh, masih kenalan Pater Victor. Selamat Dari bergabung. NTT tempatnya pernah Pater Victor di sana di Keva di Sasi. Kenal Pastor Victor? Kenal ya? Kenal dulunya kan dia di Sasi, anak saya juga sekolahnya di sana. Oh, teman ibu dari temannya Pak Pastor Victor ini. Selamat bergabung Ibu Margareta Meo. Ada yang mau di-sharingkan atau mau bertanya kepada Pastor Victor mungkin? Belum ada, mungkin besok. Oke. Yang lain silakan. Atau sudah pada ngantuk? Udah 21.30? Boleh tanya sedikit, Bu Anita? Boleh, silakan Bu Ance. Terima kasih. Pater, cuma nanya sedikit, Pater. Riwayat Santo Fransiskus itu selalu menarik ya, dan banyak orang yang bertobat dan ingin mengikuti dia. Dan saya dengar banyak orang-orang kudus yang berasal dari Ordo Fransiskan. Kira-kira berapa banyak? Dan contohnya Santa-Santo apa aja yang berasal dari Fransiskan? Itu aja, Pater. Terima kasih. Kayaknya kita nggak tidur ya dengarnya. Silakan Pastor, mau ditanggapi? Suaranya masih di mute. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang pengikut Fransiskus ini sangat banyak santo dan santanya. Karena ordo aja ada ordo pertama terbagi 3. Ada OFM konventual, OFM kapusin, ada OFM saja, OFM gitu. Lalu ada ordo kedua ada klaris kapusin, ada klaris koletin, ada klaris urbanista, ada klaris bermacam-macam. Lalu ordo ketiga ini terbagi 2 besar. Ada ordo Fransiskan sekular, ini adalah awam dan kaum muda, juga anak-anak, itu seluruh dunia itu sekitar mungkin lebih kurang sekarang ke 300-400 ribu OFS di seluruh dunia, ordo Fransiskan sekular. Di Indonesia ada 12 regio, kebetulan saya pendamping rohani Fransiskan sekular lokal di Pematang Siantar. Lalu ada ordo ketiga regular, inilah biarawan-biarawati, yang kongregasinya itu aja, kalau yang suster dia sekitar 300-400-an seluruh dunia, dan yang frater atau bruder itu sekitar 60-an. Jadi dari itu aja kita sudah tahu kan, 4 begitu banyak. Dan santo-santa yang terkenal, yang saya katakan sangat banyak santo-santa ini, tidak mungkin disebutkan semua, tapi yang sangat terkenal tentu Fransiskus sendiri. Lalu inilah Antonius Padua, itulah pengikut Fransiskus lah. Lalu Santo Bonaventura, ada Santa Clara, ada Santa Elizabeth Hongaria, ada Santo Ludovicus Raja, itulah awam kan, Santo Ludovicus. Lalu kemudian masuk ke ordo-ordo, kemudian setelah perkembangan ini ada Santo Bernardinus dari Siena, ada Santa Catarina dari Bologna, ada Santo Joseph Cupertino, ada Santo Padre Pio, itu pengikut Fransiskus semua itu. Ada Santo Maximilianus Kolbe, ada Santo Yohanes Capestrano, ada Santo Franciscus Antonius Fasani, banyak. Ada Santa Veronica Giuliani, ada Santa Rosa dari Viterbo. Lebih. Ada 100 orang, lebih. Lebih. Luar biasa. Mungkin Dari lebih keluarga dari 100. Fransiskan semua ya, dari keluarga Fransiskan ya, semua itu lebih. Karena dari yang awam aja itu mungkin Santo, apalagi kalau Beato mungkin udah 500-an lebih. Wow. Luar biasa. Itu yang sudah tercatat ya, Pastor ya?
Iya, Santa dan Beato itu sudah tercatat, sudah bisa didoakan dalam perayaan Ekaristi sampai Yang belum Beato. tercatat belum tahu nih. Iya, itu Kalau Venerabile, Servo di kalau Dio itu begitu banyak sekali. kalau begitu banyak PR Pater untuk ngajar kami tentang Santa dan Santo. Oh, banyak sekali Sekali bisa. Fransiskan. Itu Santo Laurentius berarti Brindisi, Santo Fidelissima Maringen, Santa Felix Cantalice, berarti banyak bisa sekali. dijadwalkan untuk ke depan, Pastor. Apalagi yang mau disiaringkan selain Asisi. Oh, bisa-bisa. Yang penting ada waktu diberikan Ya, dan dicatat Ibu kesibukan Regina. Sudah dijadwalkan pasti Terima ke kasih depan. banyak, Pater. Terima Tentu banyak juga kasih. Fransiskan yang memberi ini kan, pasti sudah juga banyak dari mereka kan. Betul. Kalau Iya. Carlo apa? Kultis itu apa? Yang baru-barusan Carlo ini. Kutis sudah. Kalau Akutis Dia itu Fransiskan bukan? awam. Dia tidak, tapi dia pencinta Santo Fransiskus. Jadi kalau dibilang Fransiskan itu dia sudah masuk ke dalam ordo-ordo ini dia. Ordo Fransiskan sekular itu dipanggil Fransiskan. Tetapi kalau belum, masih namanya pencinta atau devosi kepada Fransiskus. Itu sangat banyak sekali. Devosan. Fosan namanya. Oke. Begitu. Terima kasih Pastor dan Bu Ance. Terima kasih Bu Anita. Ya. Ada lagi atau kita tutup? Santo Pascalis kan itu Santo kan. Ya, Pascalis. ada Jakarta Santo Pascalis Bailon. Bu Dan Anita, para Fransiskan ya. saya mau nanya dikit nih ke Romo Victornya. Nah, tadi kan Pastor Victor barusan ngomong OFM konventual dan OFM kapusin. Nah, bedanya apa, Pastor? OFM konventual, karena yang saya tahu selama ini Samanya kami pengikut Santo Fransiskus, kan begitu, dengan anggaran dasar yang sama. Bedanya konstitusinya beda. Konstitusinya itu beda karena ada perkembangan pembaharuan. Misalnya OFM Kapusin itu lahir dari pembaharuan di tahun 1518 dimulai pembaharuannya. 1518 muncul Ordo Fransiskan Kapusin. Sementara OFM sebagai OFM sekarang itu perkembangannya cukup panjang dalam sejarah Ordo. Namun OFM sekarang ini bersatu dari 4 cabang yang besar pada saat abad ke-14, 15, 16. Dan OFM ini bersatu menjadi OFM sendiri tahun 1897 oleh Paus Leo ke-13. Dan itu berasal dari 4 cabang atau pembaharu Fransiskan. Yang pertama namanya OFM Observan, yang kedua OFM Alcantarini dari Petrus, pembaharu dari Santo Petrus Alcantara. Lalu yang ketiga OFM Reformati, OFM Reformati namanya, membaharukan. Lalu yang ketiga OFM Recolletti. Jadi ada 4 ini pembaharu besar pada abad ke-13, 14, 15. Tetapi kemudian Paus Leo ke-13 meminta mereka untuk bersatu menjadi satu, dan itulah kemudian namanya menjadi OFM saja. Sementara OFM konventual, kata konventual itu muncul tahun 1250 karena setelah Fransiskus ada 2 kelompok pengikut Fransiskus. Ada kelompok namanya spiritual, ada kelompok komunitas. Kelompok spiritual ini mau menghidupi Fransiskus dengan cara lebih radikal dengan berjalan kaki, berkhotbah, tinggal di gunung-gunung. Sementara kemudian hari muncul kelompok komunitas, tinggal di komunitas-komunitas besar atas permintaan Paus untuk melayani gereja. Maka kelompok komunitas inilah yang kemudian menjadi konventual. OFM konventual, karena konventual itu berasal dari kata convenire, dari bahasa Latin. Con artinya datang, venire, con dengan, venire datang, artinya datang bersama, tinggal bersama. Maka tradisi kami OFM konventual itu tinggal bersama di dalam biara. Sementara yang lain, kelompok spiritual ini kelak kemudian dianggap tidak sesuai dengan ajaran gereja. Lalu kemudian abad ke-13 muncullah kelompok observan tadi yang saya katakan OFM observan, dan dari sana kemudian muncul kelompok-kelompok lain yang 4 itu. Itulah singkatnya, sebenarnya sejarahnya sangat panjang, tetapi itulah kelompok-kelompok yang besar yang kemudian hari menjadi 3.
Jadi menjadi OFM konventual, OFM Kapusin, dan OFM. Begitu. Semuanya ini berasal dari Santo Fransiskus Assisi dengan anggaran dasar yang sama, hanya konstitusi yang berbeda dan juga ya kemudian hari jubahnya juga ya mereka buat berkembang dengan warna dan bentuk corak masing-masing. Hanya yang sama adalah anggaran dasar dan juga memakai single tali pinggang ini. Itu yang menjadi kesamaan kami sebagai pengikut Fransiskus. Kami lebih sekarang melihat kesamaan untuk bersama melayani dengan kekhasan masing-masing sebagai sebuah kekayaan dalam gereja. Dan Paus Fransiskus sekarang ini kan seorang Jesuit, tetapi mengambil nama Fransiskus sebagai nama pausnya dan meminta supaya ordo ini pelan-pelan bersama-sama bekerja bersama dengan gaya masing-masing, dan sudah terrealisasi di Assisi itu ada 3 ordo ini tinggal bersama juga di beberapa tempat, termasuk juga salah satunya di Tanah Suci di Emmaus, ya untuk menunjukkan bahwa inilah kelompok pengikut Ordo Santo Fransiskus dengan perkembangan pembaharuan kekhasan masing-masing yang sangat kaya di dalam gereja. Maka mari kita lebih melihat makna dari sebuah perbedaan sebagai kekayaan, bukan mempertentangkan mana yang lebih benar, mana yang lebih baik, bukan soal baik atau benar, tapi soal bagaimana menghidupi semangat karisma dalam perkembangan zaman. Begitu. Berarti seiring ini ya makin maju makin banyak, semakin banyak ordo yang berkembang gitu ya Romo ya. Iya. Bahkan sekarang di beberapa daerah banyak sekali pengikut Fransiskus dengan cara baru. Maka seperti di Amerika yang sangat bebas ya kan, munculnya kongregasi-kongregasi pengikut Fransiskus ya, karena setiap uskup itu adalah uskup itu memiliki kuasa penuh di keuskupannya dalam iman dan moral, dan mereka juga bisa menerima setiap umat Katolik yang mau menghidupi cara hidup dalam gereja Katolik dengan spiritualitas. Maka di Amerika itu sangat diberi kebebasan, maka sangat banyak kongregasi, mungkin yang anggotanya hanya 5, atau ada juga yang kaul privat namanya, personal langsung kepada uskup, banyak yang tidak menikah memang kaulnya langsung kepada uskup yang langsung yang menanganinya tentu akan dipercayakan kepada imam, salah satu imam yang menjadi bapak rohaninya begitu. Di Amerika sangat berkembang kongregasi-kongregasi baru di zaman ini karena melihat perkembangan zaman, maka muncul juga dari umat yang mau menghidupi semangat kekatolikan dengan cara pembaharuan hidup religius, dan mereka juga diizinkan oleh uskup lewat surat yang resmi kan begitu. Maka sangat banyak sekali muncul kalau sekarang di YouTube atau di Instagram ini ada seperti pengikut Fransiskus ya, pakaian Fransiskus, jubahnya seperti ini, warna seperti ini, gaya seperti ini, bisa main bola. Nah, itulah ya tentu banyak sekali, tapi kita harus tahu juga bahwa apakah benar itu sudah diakui oleh keuskupan paling tidak di tempatnya begitu. OEM Cup. Iya. OFM Kapusin tadi sudah kan, lahir dari pembaharuan di tahun 1518 dan menjadi ordo mandiri tahun 1619. Begitu. Oh, terima kasih. Ibu, terima kasih Romo, terima kasih Bu Anita. Terima kasih Bu Ya. Salim. Terima kasih. Suster Meli tadi terputus, mau disambung Iya. sebentar saja. Temu kangen. 2 menit saja. Baik, silakan. Baik, terima kasih untuk Muncul kesempatannya. lagi. Ya. Saya mau sering pengalaman saja, singkat saja pengalaman Baik, saya. silakan. Ini mengenai Santo Fransiskus. Berbicara sudah 6 tahun yang lalu. Pada zamannya Santo Fransiskus itu sering beliau ke Roma, dari Assisi ke Roma untuk berkomunikasi langsung dengan Bapak Paus. Dan pada tahun 1205 itu dia memiliki minat untuk menginap di kota Roma. Dan di mana dia menginap, dia ada satu gereja namanya Santo Fransiskus Aripa di dekat Trasteverino itu, Pater Victor pasti sudah tahu. Di situ karena beliau sangat mencintai dan
Dengan cintanya yang begitu tinggi, ia sangat mencintai yang namanya kemiskinan, hidup kaul kemiskinan itu. Maka ia tidurnya itu, malam itu tidurnya, bantalnya itu batu besar. Itu batu besar. Dan saat saya lihat pertama, saya bilang memang ini hanya misteri Allah. Yang orang bisa tidur dan berbantal di batu itu hanya misteri Allah yang bisa dijangkau. Saya bilang kita tidur di bantal yang begitu empuk saja kadang mimpi buruk, apalagi tidur di batu besar. Itu saya tidak tahu lagi. Itu ekstasi pun kita jangan tidak pernah mimpi itu tentang itu. Dan sangat luar biasa. Sampai sekarang itu orang Katolik kalau itu sangat menarik. Riwayat Santo Fransiskus itu. Para turis itu kalau mau mengunjungi itu batu besar. Kalau misalnya Ibu Anita mau pinjam untuk berbantal semalam juga bisa. Batu besar itu. Masih utuh Sebesar itu, apa itu, Suster, kalau boleh tahu? Ngambil wangsit. Ya, lumayan ukuran batu, ukuran bantal kita sekarang ini hanya berbentuk batu. Dan itu sampai sekarang, ya ini tahun 1205 itu, sudah sangat lama, tetapi masih utuh sampai sekarang, dan semua turis-turis yang berziarah ke sini pasti ada mereka. Kalau kita Pastor sebut Meli, tentang- kalau boleh suatu waktu ada waktu ditolong difotoin dong bantalnya yang dari batu itu. Nanti saya suruh teman-teman yang di Roma, karena saya sedang Nanti share di grup. Sudah 1000 tahun jadi batu sudah. Sebentar bisa saya kirim, ada satu foto juga menarik. Boleh. Di Assisi juga tempat di mana Fransiskus tidur gitulah. Masuk Wah. musim dingin. Mana dia ya? Masih ada tempatnya. Masih Anita ada. mau pesan itu. Coba bisa dibuat saya host, Ibu Anita, bisa dibuat saya bisa men-share. Tolong dibantu. Mungkin Suster Mary kalau lagi stres sakit kepala tidur di batu Pastor itu langsung Victoris sembuh ada ya. 2 nama di sini, boleh dijadiin co-host. Nah, silakan Pastor, sudah dijadiin co-host. Oke, ada satu, iya, kebetulan pas pula saya buka ada juga di sini. Nampakah? Ya. Ini di tempat di mana Fransiskus tidur di bawah Gunung Subasio di Eremo delle Carceri, di mana dia ketika musim dingin dia tidur di sini di batu ini. Itu ranjang batu. Iya. Waduh. Itu batu kasar ya? Grotta di San Francesco, Cape Grotta. Batunya ini apa, seram juga ya Pastor yang seram. Tidur situ. Enggak luka-luka badannya tuh. Ya, gimana lah. Luka itu menjadi berkat baginya, gimana kita buka. Walah. Menjadi sahabatnya. Ramaseo. Bantalnya nggak ada ya? Di bantalnya ada yang curi mungkin. Zaman dulu belum ada bantal empuk, Bu. Dibawa ke tempat lain bantalnya. Suster Meli kabur kemana itu? Nyari foto bantal. Dibawa kabur sama Suster Meli. Oke. Mungkin belum. Ya, sudah cukup malam ya. Iya, mungkin cukup kita malam akhirin ini. dulu hari ini. Luar biasa. Kita lanjutkan nanti. kasih Pastor. Nah, muncul lagi. Terima kasih. Suster kemana tadi? Mau tunjukin gambar kita? Cari bantal belum ketemu. Sudah mau tidur. Nanti kalau ada yang ke Italia, boleh minta izin sama Pater Victor untuk pinjam bantalnya Santo Fransiskus itu. Pastor Victor. Supaya dapat wangsit. Maka iya, karena kita makam Fransiskus pun semua dari batu ya. Makam Walah. Fransiskus Assisi pun semua dari batu makamnya. Mungkin Santo yang memang dari batu makamnya dibuat. Apa namanya? Petinya itu batu memang. Mana ya? Coba saya lihat di sini makam Santo Fransiskus. Ibu Anita, bisa satu lagi. saat tidur berbantal Iya. batu, dimakamkan juga pada batu.
mungkin ada beberapa juga di sini stigmata, apa pembalut stigmatanya juga ada. Kebetulan saya ada. Mungkin nanti perlu menteri ya. Enggak selesai kita nanti. Kalau saya dokumentasi ini Yang ada Indonesia Timur jutaan. udah jam berapa ini? Apa ini? Ini salah satu. Indonesia Timur Nampakkah? ini sudah larut. Nampakkah foto ini? Apa itu, Pastor? Udah nampak atau belum? Sudah. Belum ya? Ekaristi yang menjadi Sudah darah. muncul. Ini adalah kulit hewan pembalut stigmata Santo Fransiskus. Oh. Iya. Stigmata yang di bagian Dia mana? dia kan menutupi selalu, kan tidak mau diketahui bahwa saudara-saudaranya bahwa dia terima stigmata. Maka dia selalu tutupi, dan inilah yang masih relik yang masih disimpan sampai sekarang di Basilika Santo Fransiskus. Ini jubah terakhirnya. Waduh, compang-camping ya. Saking lamanya lepas satu. Itu banyak ya. Bagian tangannya copot. Tampalan. Iya, tampal-tampal semua. Ceritanya itu sangat bersejarah ya, Ini Santo Basilika yang Fransiskus dibangun ini. kemudian untuk Selalu dia. menangis cerita Santo Fransiskus. Inilah kota Assisi dari Basilika Santo Fransiskus. Oh, ini orangnya. Oh iya. Di sinilah ada bantal Santo Fransiskus. Iya, ada. Di dalam museum itu kapel religi ada bantalnya juga. Bantal Jadi batu. ini adalah Santa Maria degli Angelita di Porciuncula. Sekitar 4 km dari Basilika. Santo Ini Fransiskus acara tinggal di sini ya. ini acara OFS, Ordo Fransiskan Sekular di Assisi. Ini kaum awamnya. Iya. Ini suster dari Indonesia ini. Beberapa yang Suster apa ya? suster ini Sacri Cuore. Oke, baik. Nantilah yang mau tahu tentang Fransiskus bisa kontak-kontak juga. Saya memang banyak dokumentasi tentang itu, begitulah. Ya, nanti kita tanya-tanya lagi di lain kesempatan. Selamat Terima kasih bertemu semuanya. ya, Pastor Terima ya. kasih Pastor Terima Victor kasih, malam ini. Pastor Victor. Luar biasa Selamat waktunya. malam. Terima kasih Pak Selamat Tommy. malam Pastor Niko. Terima kasih Terima Bu kasih Anita Suster semua. Meli. Ibu Terima Suster kasih Pak Meli, Michael. Iya, Maaf ya selamat di lain Sobat kali. Richard semuanya. Bu Terima Anita. kasih Bapak Semua, Ibu. sampai ketemu Selamat lagi. tidur. Semoga mimpi Santo Banyak ketemu Oke, lagi. terima kasih. Terima kasih Bu Odi, Bu Yanti. Oke, terima Makasih, kasih. Aneta. Salam Pace Ebene. Pace Ebene, everybody. Terima kasih, Pastor hebat. Victor. Luar biasa, Pastor Victor.